Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pembentukan kabinet. Kabinet adalah suatu badan yang terdiri dari penjabat pemerintah senior, biasanya mewakili cabang eksekutif. Kabinet dapat pula disebut sebagai Dewan Menteri, Dewan Eksekutif, atau Komite Eksekutif. Penyebutan ini tergantung pada sistem pemerintahannya dan diketahui oleh Presiden atau Perdana Menteri sebagai pemimpin kabinet. Di beberapa negara, terutama yang menggunakan sistem Westminster, kabinet secara kolektif menentukan kebijakan dan arah teknis pemerintahan, khususnya mengenai legislasi yang disetujui perdana. Di negara-negara yang menganut sistem presidensial seperti Amerika Serikat, kabinet tidak berfungsi sebagai pengaruh legislator, melainkan lebih kepada dewan penasihat resmi bagi kepala pemerintah. Menurut cara ini, presiden memperoleh pendapat dan nasihat untuk digunakan dalam menentukan keputusan mendatang. Peran kedua petugas kabinet adalah untuk mengurus badan atau departemen pemerintah di Amerika Serikat. Selamat siang adik-adik, perkenalkan nama kakak Aditya Febrian. Di sini kakak ingin menjelaskan tentang sejarah kabinet presidensial di Indonesia. Secara terminologi, kata presidensial didefinisikan sebagai sistem yang puncak kekuasaannya diduduki oleh lembaga eksekutif dan presiden. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki hak tertinggi yaitu kepala negara dan kepala pemerintah. Kendati demikian, tetap ada dua lembaga selain eksekutif yaitu legislatif dan yudikatif. Dua lembaga ini berfungsi untuk mengawas dan merumuskan undang-undang negara yang nantinya dijalankan oleh presiden. Kabinet pertama dalam sejarah pemerintah Republik Indonesia adalah Kabinet Presidensial atau Presidentil yang dipimpin oleh Soekarno selaku Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Susunan Kabinet beserta daftar Menteri Republik Indonesia pertama dibentuk pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 atau 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Sistem presidensial tidak dapat lepas dari konsep Trias Politica yang pertama dicetuskan oleh John Locke melalui risalahnya bertajuk Two Treatises on Civil Government pada tahun 1632 sampai 1704 yang kemudian juga disinggung oleh Montesquieu dalam Esprit des Lois pada tahun 1748. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Seril. Hari ini kakak akan menggantikan Kak Adik yang telah menjelaskan tentang sejarah kabinet presidensial Indonesia tadi nih. Indonesia telah menerapkan sistem presidensial pada masa awal kemerdekaan negara Indonesia. Dalam sistem presidensial, presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem presidensial ini pertama kali dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September tahun 1945. Sistem kabinet ini bertanggung jawab langsung oleh Presiden Soekarno. Dalam buku Perjuangan Revolusi tahun 1974, karya Soe Badio Sastro-Satomo, berikut susunan Kabinet Presidensial Soekarno 2 September tahun 1945. Bisa kita lihat di sebelah kanan saya. Yang pertama, Menteri Dalam Negeri, yaitu RAA Wiranata Kusuma. Yang kedua, Menteri Luar Negeri, Mr. Ahmad Subarjo. Yang ketiga, Menteri Keuangan, Mr. A.A. Maramis. Yang keempat, Menteri Kehakiman, Profesor Mr. Supomo. Yang kelima, Menteri Kemakmuran, Insinyur Surakmat Cokroadi Suryo. Yang keenam, Menteri Keamanan Rakyat, Supriyadi. Yang ketujuh, Menteri Kesehatan, Dr. Buntaran Martoatmojo. Yang kedelapan, Menteri Pengajaran, Ki Hajar Dewantara. Yang kesembilan, Menteri Penerangan, Mr. Amir Syarifuddin. Yang kesepuluh, Menteri Sosial, Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Yang kesebelas, Menteri Pekerjaan Umum, Abi Kusno Cokrosuyoso. Yang ke-12, Menteri Perhubungan, Abi Kusno Cokrosuyoso. Yang ke-13, Menteri Negara, Wahid Hasyim. Yang ke-14, Menteri Negara, Dr. M. Amir. Yang ke-15, Menteri Negara, Mr. R. M. Sartono.
Yang ke-16, Menteri Negara R. Otto Iskandar Dinata. Dalam buku Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa tahun 1944 sampai tahun 1946 yang ditulis pada tahun 1988, karya Benedict Anderson, Kabinet Presidensial pertama RI memperoleh penolakan dan dianggap sebagai kabinet buatan Jepang. Hal tersebut dikarenakan susunan Kabinet RI terdiri dari tokoh-tokoh yang pernah menduduki jabatan penting pada masa pemerintahan Jepang. Sultan Syahrir sebagai ketua KNIP mengusulkan untuk mengganti susunan pemerintahan menjadi lebih demokratis dan terbebas dari pengaruh Jepang. Usul tersebut disetujui oleh Soekarno. Kabinet presidensial pertama dibubarkan dan diganti oleh Kabinet Syahrir I pada tanggal 11 November tahun 1945. Sekian informasi yang telah saya dan teman-teman saya terangkan. Semoga semua yang menonton video ini dapat mengerti tentang pembentukan Kabinet Indonesia. Terima kasih.